Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya muhalibal qulub sabit qalbi ala dinik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waludatan min lisani yafqahu qawli. Baik, apa kabar kawan-kawan? Sehat selalu? Semoga dalam keberkahan dan kebaikan nyata di kehidupan hari ini. Baik, hari ini di era modern, ada yang mengatakan era modernisasi, modern. Ada yang mengatakan saat ini fasenya adalah dunia milenial, ya. Maka anak-anak muda dikatakan anak milenial. Nah, kemudian ada yang mengatakan ini era zamannya digital. Karena apa? Semuanya serba berbasis digital, ya, main komputer, main Android dan segala macamnya. Data di tangan, semuanya di tangan by online by system. Inilah yang terjadi. Nah, maka saya katakan sekarang kejahatan itu akan hadir setiap saat di HP kita, di rumah kita. Tetapi segala kemungkaran juga hadir di sekitar kita. Sementara kebaikan pun bisa ditularkan di berbagai kehidupan umat. Maka saya katakan bahwa baik atau buruk sekarang, media itu sifatnya hanya media. Seperti lahan, ya, seperti tanah, bisa saja dibiarkan ditumbuhi dengan semak belukar. Tetapi ketika digarap potensinya media, ya maka bisa menjadi sesuatu yang baik, bisa menjadi motivasi bagi umat, bisa menjadi informasi bagi rakyat, bisa menjadi stimulan kekuatan etos kerja bagi kaula muda. Maka bergantung media ini untuk apa. Nah, baik, semoga sarana motivasi hari ini bermanfaat bagi diri kami dan keluarga. Masih bersama kami Sukamto Sastrodimedjo dalam bingkai Sukamto Sastrodimedjo channel. Nah, ada yang mengatakan Kang Toto, gitu ya. Kebiasaan kita mungkin dulu di broadcast menjadi Kang Toto. Baik, kita sampaikan hari ini ada beberapa hal yang kita sampaikan tadi. Era milenial. Ada orang yang masih menjaga sakralisasi keperawanan, kegadisan, ya. Tetapi ada yang menganggap keperawanan, kegadisan itu tidak penting. Yang penting matre, generasi cuan. Bahkan yang lebih ngeri, ada oknum yang berani menjual keperawanannya dengan sekian puluh juta. Subhanallah. Ingat, bukan persoalan selaput darah atau himen, bukan sekedar itu. Tetapi di sana ada akidah, ada akhlak, ada marwah, ada kehormatan. Ingat itu. Ini memang generasi beda. Generasi cuan katanya, generasi matre katanya. Tetapi ingat, apapun generasinya, maka akhlak itu harus dijaga. Akidah harus dijaga. Kehormatan harus dijaga. Kesucian harus dijaga. Karena ingat, hidup itu bukan sekedar daging, bosku. Tetapi hidup ini adalah marwah, kehormatan. Bahkan ujian. Apakah kita sabar di dalam penderitaan? Apakah kita syukur di dalam kekayaan dan kemuliaan? Apakah kita tetap bisa menjaga saat gadis dan perawan atau jejaka? Atau mungkin kita terlena dengan fresh sex ketika kita masih perjaka atau perawan? Maka saya katakan, apapun bentuknya, generasi muda harus menjaga marwah kebenaran, kesucian kebaikan. Tetap jadikan syariat itu sebagai patokan, sebagai pegangan hidup. Ingat, ada aturan agama, ada aturan norma, ada aturan adat istiadat, ada regulasi pemerintah, ada undang-undang peraturan pemerintah. Kalau itu kita taati, bosku, aman bosku. Ya, jadi maka
istilah frese kebebasan itu budaya Dajjal. Itu jelek. Idealnya sudah saatnya nikah saja. Semuanya nanti kuasa Allah. Oke, kita lanjutkan. Jadi apapun bentuknya, ketika seseorang itu, maaf ya, sudah saatnya nikah, udah nikah saja. Jangan menghalangi anak-anak kita yang saatnya sudah nikah, tetapi ditunda-tunda sehingga perkawinannya jadi kandas, jadi gagal, tidak menikah. Ini sangat bahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hadis riwayat Bukhari, ya, dirawikan dari Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu mencari sandang pangan, ya, sudah bekerja, hendaklah segera kawin. Sebab kawin itu akan lebih bisa memelihara pandangan mata dan lebih bisa menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang belum mampu kawin, hendaklah berpuasa, sebab puasa bisa meredakan syahwat. Nah, ini bosku. Seorang pemuda ketika sudah bekerja, usianya sudah mapan, maksudnya ya cukuplah, mungkin sekitar 22, mungkin 24, 25 misalnya. Kenapa ditunda? Kalau sudah ada jodoh, ada teman, ya, yang mau dinikahi, nikahi saja. Syaratnya satu, cari wanita yang salehah. Cari wanita yang agamanya baik, perilakunya baik, insya Allah rezeki dijamin sama Allah. Ya, jangan menunda nikah tetapi fresek. Jangan menunda nikah tapi kumpul kebo. Jangan menunda nikah tetapi menimbulkan fitnah. Maka idealnya nikah sajalah. Tidak ada fitnah. Karena apa? Pernikahan itu seperti bahtera yang mengantarkan seseorang kepada surganya Allah. Perkawinan itu seperti kapal yang mengantarkan kita ke pulau kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita memohon sama Allah untuk keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Kita dijauhkan sama Allah dari siksa neraka. Caranya apa? Cari ridha Allah. Kalau sudah saatnya nikah, nikah saja. Jangan takut. Lupa kan ini Pak, nanti waliman itu resepsi kan biayanya puluhan juta. Bro, resepsi itu sunnah. Orang nikah, yang penting pria wanita pordo uripe hidup, ada wali, ada saksi, ada mahar, ya, ada ijab kabul, clear. Biaya 2 juta sudah nikah bosku. Hanya saja orang, Pak, kita walimah iya. Walimah bisa tasyakuran, mungkin 1 RT dikasih nasi sebagai wujud syukurnya bisa. Tetapi perkawinan bukan karena wah bosku. Kalau terlalu wah, terlalu mewah, ngaplu. Karena apa? Biaya hajatan yang ratusan juta nggak kembali. Namanya sumbangan kok. Bukan, tidak ada transaksi. Kamu tak utangi, nggak ada. Sumbangan itu saikhlase. Ojo jagake ndoke si blorok malah orang ngendok. Ya. Maka saya katakan bahwa udahlah, jangan terlalu wah. Sedang-sedang saja. Orang Jawa bilang sakmadyo. Sakmadyo, ya. Ndak usah lebih. Lebih itu bikin bengek. Lebih itu, ya,
bikin masalah. Kurang bejane jadi bangke, lebih itu. Oke? Paham ya? Baik. Jadi saya katakan untuk jejaka, untuk perawan, jangan takut nikah. Allah yang akan mengkayakan, Allah yang memuliakan, Allah yang memberikan rezeki. Semuanya dari Allah, bosku. Nggak usah takut, nikah-nikah saja lah. Ya. Jadi itu kata kuncinya. Loh Pak, itu ada yang nekat Pak itu. Melakukan perbuatan yang tidak pas, kumpul kebo dan segala macamnya. Ya itu terserah mereka yang mau. Pernah disampaikan analisa Ahmad Ramli dari bukunya Peraturan untuk Memelihara Kesehatan dalam Hukum Syariah Islam. Disampaikan bahwa ketika suami istri melakukan hubungan, ya, hubungan biologis, ya, itu adalah kehendak alam dan perlu, bahasanya sunatullah. Sedangkan kawin adalah peraturan yang seharusnya dipatuhi. Makanya saya katakan perkawinan itu yang diatur kawinnya, maka ada undang-undang perkawinan. Sehingga harus memenuhi aturan-aturan syariat dan aturan regulasi hukum agama. Misalnya kita daftarkan ke kantor urusan agama, dicatat sama pemerintah, kemudian kita punya buku nikah. Itu yang saya katakan sesuai dengan regulasi yang ada. Ya. Sedangkan dari sisi ilmu kedokteran ada yang berpendapat bahwa nikah merupakan usaha preventif, ya, terhadap timbulnya berbagai macam penyakit yang disebabkan perzinaan. Ingat itu, orang yang tidak nikah, bayangkan orang sudah dewasa, biologisnya sudah mateng, dia ingin kawin. Kalau dia tidak ada lawan, tidak punya pasangan, satu, mudah terbuka peluang zina itu. Mudah terbuka peluang, pelecehan seksual. Mudah terbuka diajak kencan. Loh Pak, aku udah steril Pak, kan nggak hamil. Bro, bukan persoalan sampean selamat di mata manusia. Tapi kamu ketika zina nggak selamat di mata Allah. Bos itu gedang wae pakai lho bos. Maksudnya piye? Ngomongnya gampang, lakoni angel. Ya, saya beristighfar sama Allah. Ya, ini nasihat pada diri saya dan pada teman-teman saya kalau berkenan. Tetapi kalau tidak berkenan, enggak apa-apa. Saya bukan sok suci, bukan sok munafik, bukan. Saya hanya mengajak dan menyampaikan. Bahayanya orang yang, maaf ini, orang lajang, orang perawan, janda atau duda, sama. Orang yang punya berkebutuhan biologis, enggak ada pasangannya, harus puasa. Itu kalau kuat. Kalau enggak kuat, ya mereka kencan. Saat kencan mereka akan hubungan biologis. Dalihnya cinta, sayang, kasih, kangen, rindu, ingin melindungi, bel gedes. Ujung-ujungnya itu, dibalik cinta, kedoknya birahi. Dibalik cinta, kedoknya syahwat. Tidak ada cinta yang tidak berafiliasi pada birahi. Secara sunatullah, Allah mengemas birahi itu di dalam kemasan cinta, bosku. Paham ya? Nah. Tidak akan pernah selamat ya seorang laki-laki yang bergelar alim sekalipun dengan godaan wanita. Betul. Lebih aman ya nikah, bosku. Udah ada pintu kesucian. Apa itu? Nikah. Oke? Baik. Maaf terlalu semangat ya. Kayak wong nesu, padahal nggak nesu ya. Maksudnya mung sekedar menyampaikan, sekedar retorika berbicara gitu ya. Baik, masih bersama kami Sukamto Sastro di Menjo Channel ya, atau bersama Kang Toto hari ini ya, dalam bingkai Sukamto Sastro di Menjo Channel. Berkenan untuk subscribe, like, dan komen. Ya, semoga hari ini menjadi amal jariah dan amal ibadah seandainya
Kang Toto nanti sowan pada Allah sudah mati, ini masih diputar sama insan, sama teman-teman, bisa menjadi bekal jariah di akhirat. Begitu. Baik, kita sampaikan lagi. Pernah disampaikan Dr. H.W. Milter, ya, MAMD, dia mengatakan bahwa dalam buku Jalannya Kesehatan, penyakit raja singa atau sipilis, ya, atau gonur atau kencing nanah, itu dua jenis penyakit kotor yang sangat berbahaya. Itu dari masa ke masa ada. Nah, sungguh pun nama penyakit itu dapat juga masuk ke dalam badan dengan tidak melalui, kemaluan. Ya. Tetapi boleh dibilang bahwa penularan penyakit ini hampir selalu disebabkan oleh melakukan hubungan biologis, saya katakan. Jadi saya katakan bahwa kalau kita melakukan free sex, seks bebas, di luar perkawinan, bahaya yang muncul tadi, penyakit raja singa, kencing nanah. Padahal penyakit raja singa dan kencing nanah ini menghancurkan jasmani, melemahkan jasmani dan rohani. Itu berbahaya bagi kesehatan keluarga. Ya, hati-hati. Apalagi di lokalisasi yang ini berisiko tinggi. Maka kalau ingin halal, thayyib, nikah bosku, nikah. Itu pintu keselamatan raga, jiwa, keselamatan agama, keselamatan, norma, aturan masyarakat. Yang jelas menyelamatkan. Udah nikah. Ojo kumpul kebo. Ya, nikah. Murah kok. Baik, maka hindarilah perzinaan, ya, hindarilah penyakit kelamin tadi dengan cara apa? Nikah lebih berkah, nikah lebih manfaat. Begitu kawanku, mohon maaf, khususnya generasi muda. Kalau memang tidak mampu puasa, kalau sudah bekerja, temukan tambatan hati, ajak nikah, bangun mahligai suci, sehingga menyelamatkan jasmani kita, menyelamatkan rohani kita, menyelamatkan keluarga kita dari keburukan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang agak berapi-api. Ini bagian seni dinamika retorika, tetapi kami mohon maaf. Mungkin kami gedang woing pakel, ngomong gampang lakoni angel. Kami juga mohon maaf. Paling tidak semoga ini ada nilai kebaikan biarpun setetes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.